Itu Tritunggal Bang Aldo ya. Kalau Wanes tuh gimana? Kalau Wanes? Bidat juga enggak? Sama aja ya. Oh, Kalau sama. begitu masuk ke Indonesia, mereka bacanya itu adalah kitab LAI, di mana Allah itu dimasukkan ke sana banyak. Makanya mereka itu berbeda dengan ajaran aslinya. Di sini ya adalah jadinya Tritunggal penyembah Allah atau Wanes penyembah Allah jadinya kalau di sini. Nah, kalau mereka mencampurkan itu sudah pasti adalah sinkretisme atau pencampur adukan ajaran. Aku tahu Pak Aldo ini menolak kalau di kekristenan itu menyebut Tuhannya itu Allah atau sembahannya Allah. Makanya dia tidak setuju kalau di Bible itu ada tertulis kata Allah. Kalau dibilang apakah umat Islam menyembah ya Allah seperti yang disembah oleh umat atau masyarakat Arab ya sebelum lahirnya Muhammad, tentunya tidak ya. Umat Islam menyembah sosok Allah yang pengajarannya sesuai dengan Quran dan hadis. Semua mendefinisikan Allah itu nama pribadi. Dan nama ini spesial. Tidak ada nama di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang dibuat untuk nama selain Allah. Gak ada. Yang membuat kitab suci di dalam kekristenan itu cuma ada 3 aliran, yaitu Katolik, Ortodoks, sama Assyria kami. Tapi kenapa ada terjemahan ya baik itu di Kristen Arab sama di Indonesia yang menerjemahkan Allah ini menjadi Allah? Nah, itu salah penerjemahnya. Ini ya, jadi selama kita berdialog, Muslim itu pegangannya Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi autsana. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Kita harus bisa membedakan antara ilah dengan Allah. Kalau ilah ini itu bisa ditasrif. Tasrif itu seperti gini, fa'ala yafulu fa'lan, atau kalau Allah nggak bisa. Allah satu, Allah dua tidak bisa. Itu bedanya. Makanya Allah itu tidak punya akar kata. Kalau ilah ada. Bang Aldo ya, saya tetap akan mengutip tidak keluar dari referensi keislaman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini harusnya Allah itu diganti dengan Tuhan. Gitu. Dari mana saya tahu? Cakep. Karena Keren banget Aldo. jadi di sini tidak ada kata Allah. Yang ada adalah Allah. Allah di dalam bahasa Inggris God. Di dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Nah, ini beda sama penerjemah yang membuat definisinya sendiri gitu. Kalaupun kita masuk ke dalam kamus bahasa Inggris, Allah dan God itu adalah 2 kata yang berbeda makna. Nama Tuhan. Ya itu wajar lah. Mereka itu sudah dari kecil diajar untuk menyembah Allah. Di dalam gereja, di dalam Alkitab mereka. Jadi itu sudah ada di memori alam bawah sadar mereka. Nah, begitu pada saat mereka dewasa, kita share data sejarah, wajar kalau mereka tidak bisa menerimanya dengan baik. Tapi Bidat ya. dari pengalaman saya nih, ya 10 orang yang saya kasih tahu ya data-data sejarah, 1-2 itu langsung terima ya. Alhamdulillah. Ada 2-3 orang itu akan bertanya-tanya, cuma 5 orang itu akan menolak langsung pada saat itu. Jadi kita mesti bersabar dalam melakukan edukasi ini. Itu Tritunggal Bang Aldo ya. Kalau Wanes tuh gimana? Kalau Wanes? Bidat juga enggak? Sama aja ya. Oh, Kalau sama. saudara-saudara ini perhatikan ya, Tritunggal itu asal-usulnya dari gereja yang ada di wilayah Roma, itu dari abad 2. Kalau Wanes itu asal-usulnya dari gereja namanya Wanes Pentakos, itu 1913 di US. Ya. Nah, begitu masuk ke Indonesia, mereka bacanya itu adalah kitab LAI, di mana Allah itu dimasukkan ke sana banyak. Makanya mereka itu berbeda dengan ajaran aslinya. Di sini ya adalah jadinya Tritunggal penyembah Allah atau Wanes penyembah Allah jadinya kalau di sini. Jadinya itu sebenarnya ini
mereka mirip-mirip atau hampir bisa dibilang sebagai politeis. Karena gini, Tritunggal atau Oneness itu bicara tentang satu sosok Tuhan. Nah, kalau Allah itu udah sosok Tuhan yang berbeda. Makanya ini bisa dibilang hampir politeis. Nah, kalau mereka mencampurkan, itu sudah pasti adalah sinkretisme atau pencampur adukan ajaran. Bagus, bagus. Jadi kalau menyembah Allah, kenapa menyembah Yesus kan gitu ya? Ya, menyembah Allah itu bebas ya. Mau menyembah Allah, mau menyembah Hubal, mau menyembah pohon, ya kita bebas-bebasin gitu ya. Cuman di dalam ranah kita bicara tentang penerjemah, nah kita menerjemahkan nggak boleh sembarangan ya. Kalau Itu dia. menerjemahkan Quran, ya saya misalnya nih sok-sokan ya, saya bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Indonesia. Saya terjemahkan Quran, saya ganti Allah sama Hubal. Yang sesat, yang salah itu saya sama keluarga saya aja harusnya gitu. Cuma ini kan karena terjemahan saya ya dipakai sama jutaan orang, nah yang jadi korban jutaan orang itu kan kasihan. Ya, itu kita sebagai penerjemah harusnya netral. Nah, kenetralitasan ini adanya itu di kaum akademisi. Ya, mereka yang memang belajar ya latar belakangnya sejarah, terutama sejarah tentang budaya Arab, mereka itu netral. Ya, jadi penulis ensiklopedia, penulis kamus itu netral mereka. Bicara tentang budaya itu diangkat ya lalu di-share ke publik. Bang Aldo. Nah, yang nggak netral adalah rohaniawan. Gitu. Begitu dia tahu wah dia melakukan sinkretisme. Aldo meragukan keilmuan penerjemah itu, Anda meragukan. Yang sembarangan sih, kita harusnya tuh kritis sama penerjemah yang kita pilih gitu, nggak sembarangan. Oke, aku sedikit boleh ya, Pak Aldo ya. Nah, oke Ya, sedikit. Gini, kita kan satu grup WA nih, Pak Aldo ya, Romo. Nah, kita pernah diskusi di WA itu ya, grup WA. Bang Aldo ini menganggap bahwa Allah sembahan kami umat Islam itu diibaratkan dewa ya, nama dewa, dan itu dewa bulan kalau nggak salah ya. Kan aku bantah bahwa coba tunjukkan kalau ada patung Allah yang disebut Allah itu, coba tunjukkan. Entah itu apa pendapatnya itu dahulu, apa masih itu pendapatnya sekarang. Karena gini ya, aku tahu Pak Aldo ini menolak kalau di kekristenan itu menyebut Tuhannya itu Allah atau sembahannya Allah. Makanya dia tidak setuju kalau di Bible itu ada tertulis kata Allah. Nah, dia tidak setuju. Karena apa? Menurut dia Allah itu yaitu nama dewa. Dewa bulan. Itu ya kalau saya pernah diskusi di saya satu grup sama Pak Aldo ini. Aku bilang tidak. Yang dulu itu para kafir Quraisy itu menyebut ada sembahan-sembahannya itu ya Lata, Uzza dan Mana itu dia menyebutnya dia mengibaratkan sebagai perantara, misalnya kayak orang-orang Kristen ya. Ditanya aja, jangan diterangin, ditanya aja. Oke. Apakah itu masih seperti itu pendapatnya, Bang? Apa sudah tidak seperti itu lagi? Silakan. Oke, pendapat saya nih berlandasan data akademisi ya atau data sejarawan yang melihat budaya Arab itu secara netral. Kalau dibilang apakah umat Islam menyembah ya Allah seperti yang disembah oleh umat atau masyarakat Arab ya sebelum lahirnya Muhammad, tentunya tidak ya. Umat Islam menyembah sosok Allah yang pengajarannya sesuai dengan Quran dan hadis gitu. Nah, pada saat saya share data sejarah, ya, itu sejarawan itu mencatat siapa Allah pra-Islam. Contoh. Mute res, suara bocah masuk. Oke. Contoh ya dari ensiklopedia, misalnya ensiklopedia Islam ya, yang ditulis oleh Juan Campo. Dia menulisnya adalah kalau Allah itu adalah nama sembahan Arab kuno. Ya.
seperti yang disembah oleh masyarakat Arab dahulu. Nah, itu ada ya dalam bahasa Inggris. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia nih. Ya, terus kalau misalnya dari terjemahannya Rafat Amiri, ya, Dr. Rafat Amiri. Nah, ini memang kalau Dr. Rafat Amiri ini memang menjelaskan dulunya ya Allah ini adalah dewa bulan. Gitu. Terus ada lagi misalnya dari sejarawan yang lain. Oh, menurut Itu juga sejarawan menyatakan gitu ya. Jangan dipotong Allah dulu, nanti itu Ustaz adalah yang nama luruskan. sembahan. Nah, Ya, kalau dilihat dari misalnya Judika Iles ya, The Encyclopedia of Spirits ya, di situ dijelaskan kalau alat ya adalah nama feminin dari Allah. Itu ada juga yang bilang seperti itu. Oke, Nah, ini ada beragam ya yang menyatakan Allah itu adalah nama sosok sembahan atau sosok dewa yang memang sudah disembah oleh masyarakat pagan Arab sebelum Islam lahir. oke, baik. Izin dulu Romo ya. Sebentar Bu Rama ya. Dikit dulu Pak Bang Hamdi. Oke Bang Aldo ya. Itulah yang aku bilang ya. Jadi ini Ustadz Tahta mau menjelaskan supaya Anda paham ya. Tidak lagi menganggap bahwa seperti yang ada di grup WA itu ya, komentar Anda. Silakan Ustadz dijelaskan, semoga Bang Aldo ini paham ya tentang siapa itu Allah bagi umat Islam. Silakan Ustadz. Dengan Bang Handi apa dulu, Bang Handi? Ya gini, apakah ada kata Allah di kitab suci sebelumnya? Dan bagaimana dengan sebelum adanya Al-Quran, apakah kata Allah itu sudah ada? Ketiga adalah apakah ada sembahan berhala-berhala apapun itu diberi nama Allah seperti yang diklaim Aldo ini? Silakan. Oke. Jadi pertama yang ingin saya jelaskan adalah bahwa di dalam Al-Quran tentang Allah itu ada 3 dalil, tapi saya pakai satu saja. Di dalam tafsir Muyassar, Allah ilmun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'bud bihakin duna siwah. Wa huwa akhasu asma'ullah ta'ala wa la yusamma bihi ghairuhu subhana. Allah adalah nama merujuk pada Ar-Rabb tabaraka wa ta'ala yang diibadahi dengan hak. Tiada yang lain selain dia. Dan dia, nama ini paling spesial di antara nama-nama Allah. Karena Allah itu punya Asma'ul Husna. Ya Jabbar, Al-Huda, Rahman, Rahim. Tapi itu kan nama sebutan. Tapi kalau Allah sendiri itu sudah nama pribadi. Nama Allah Ta'ala dan tiada bernama dengan itu selain dia. Jadi mulai dari zaman dulu sampai sekarang gak ada makhluk nama Allah itu gak ada. Apalagi berhala, gak ada. Makanya Allah itu dikenalkan oleh Ibrahim. Diteruskan Ismail, tauhid masih. Diteruskan Bani Jurhum, masih tauhid. Diteruskan Bani Huza'ah. Nah, orang apa? Huza'ah ini seorang raja yang disegani di Arab, yaitu Amr bin Luhai. Makanya dia yang membawa berhala dari Syam. Lalu orang-orang menyembah berhala. Tapi mereka tahu Tuhan yang benar itu Allah. Tapi mereka membuat berhala diberi nama. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Lalu ditanya, kamu ini tahu Tuhan yang benar Allah. Tapi kenapa? Kok kalian menyembah berhala? Oh iya, ini sebagai perantara. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wal qamar la yaqulanna Allah. Orang Arab itu tahu Tuhan itu Allah. Tapi mereka menyembah berhala dengan mengatakan, iya menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Karena berhala ini anaknya Allah. Ya sama dengan orang Kristen itu menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Karena Yesus anak Allah. Kayak gitu. Jadi gak ada nama Allah selain untuk Allah itu gak ada. Baik itu berhala atau manusia, gak ada. Sepak bola namanya Allah, gak ada. Kalau Gabriel Jesus ada. Manchester City. Dulu. Gitu. Oke. Jadi terakhir gini. Dan Allah itu mau Al-Quran, mau Yahudi, mau Nasrani, mendefinisikan Allah itu sama. Coba di dalam kitab Munjid, Komus Munjid. Komus yang dikarang oleh, ini komus ini terbesar di dunia, bahasa Arab. Tapi yang menyusun adalah seorang Katolik Romo. Apa namanya Katolik pendetanya itu? Ya, Romo. Nah ini mendefinisikan Allah itu ismun ala datil kholik, nama pencipta. Makanya ketika Rasulullah itu dulu di zamannya Rasulullah,
orang Yahudi, orang Nasrani, Nabi Muhammad tidak pernah debat tentang Allah. Kata Yahudi, ingat Muhammad, Tuhanmu Allah namanya, kalau saya Elohim misalnya, atau Yahweh. Kata Nasrani, ingat ya Muhammad, Tuhan kita beda loh, Tuhanmu Allah, saya ini Tuhan saya Yesus misalnya. Gak ada. Semua mendefinisikan Allah itu nama pribadi. Dan nama ini spesial. Tidak ada nama di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang dibuat untuk nama selain Allah. Gak ada. Gitu. Lanjut. Oke, nanti coba kita kerucutkan ke kitab suci para nabi aja. Kita nggak usah mengambil referensi yang lain, liturgi-liturgi itu nggak bisa kita kenal karena tidak valid. Pak Awi, sebelum Anda gantian sama Ustadz Alip, ada yang mau disampaikan dulu Bang? Ustadz Alip dibawa, silakan. Oke. Tanya sama Ustadz Tata. Sama kayak orang Sabiin Pak Ustadz ya. Sabiin itu orang apa? Itu kan ada masuk apa? Di Al-Quran, nggak tahu ayat berapa itu. Sabiin innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasar wasabiin man amana billah. Sabiin di situ menafsirkan adalah mereka yang mengikuti ajaran para nabi. Terserah nabi yang mana. Oh. Ini topiknya sekarang ini penggunaan kata Allah di kitab suci. Gitu ya. Bukan ke liturgi, bukan ke sejarah-sejarah. Begitu ya. Jadi mohon Bro Aldo juga jangan terlalu dilebarin karena nanti menimbulkan perselisihan tajam. Karena umat Islam tidak mengenal itu. Dan Iya Pak Hendi, gini loh Pak Hendi, Sabiin itu termasuk bukan apa itu ya? Sabiin yang dibahas Bang, lagi. Subat Oten juga itu kan, makanya harus Topiknya dibahas juga. sekarang adalah penggunaan kata Allah di kitab suci Bang. Udah pindah topik ini. Nggak dengar tadi Pak Aldonya ngomong pertanyaannya Bunda Rahma. Begitu ya Pak Awi ya. Topiknya udah beralih kepada penggunaan kata Allah di kitab suci. Gitu. Sebelum datangnya Al-Quran. Nah ini pembahasannya dilebarkan ke liturgi. Liturgi apa itu? Kebiasaan orang-orang terdahulu. Apakah memang mempergunakan kata Allah pada sembahan mereka? Ini topiknya bukan yang lain. Gitu ya. Silakan Romualdo sambil menaikkan kalau ada permintaan Ustaz Alim naik. Romualdo silakan. Oke, ini jadi mengerucut ya, kita bicara tentang kata Allah di dalam kitab suci. Nah, ini ada kitab suci yang dimaksud pasti Quran sama Bible itu sendiri ya. Saya nggak bicara lagi tentang sejarah atau sejarah Arab pra-Islam. Nah, kalau sejarah pra-Islam kita angkat isu yang lain, saya akan share data-data Ini dari dulu, akademis. Bunda Esti naikin dulu, Ustaz Alif udah request. Bunda Esti, Ustaz Alif udah, oke, lanjut, sorry Romo, lanjut. Oke. Nah, di dalam Bible, kalau saudara-saudara perhatikan, yang disebut kitab suci gitu, itu adalah kitab-kitab yang sudah dikanon. Ya, yang membuat kitab suci di dalam kekristenan itu cuma ada 3 aliran, yaitu Katolik, Ortodoks, sama Assyria kami. Kalau teman-teman ngobrol sama Saksi Yehova, Mormon, sama gereja Baptis, Calvinis, New Calvinis, Protestan, itu mereka bukan aliran yang membuat Alkitab. Ya. Yang membuat Alkitab itu cuma 3 ini. Jadi kami tahu, Alkitab ini kami buat dari kumpulan kitab-kitab yang diseleksi. Ya, baru kita kanon, kita seleksi, jadilah kitab suci. Itu kapan? Di abad 4 sama abad 5. Ya. Nah, pada saat pengkanonan dan sebelum pengkanonan, yang masih ada kitab-kitab itu pengajaran asal-usulnya dari mulut rabi yang bernama Yeshua, yang mengajar 3,5 tahun dalam bahasa Aramaik. Jadi begitu dia mengajar, selesai mengajar, selang berapa tahun kemudian dituliskan. Ada yang dituliskan di dalam kitab yang Aramaik, ada yang dituliskan dalam Yunani. Di dalam kedua kitab-kitab dalam 2 bahasa ini, sama sekali tidak ada kata Allah di dalamnya. Ya, ini kita nggak bicara dogma di sini, kita bicara data sejarah. Ya. Kalau di dalam Aramaik, ya, di sana banyak kata Allah, bukan Allah, bukan Allah. Ya, kata Allah ini begitu diterjemahkan di dalam Yunani, jadinya adalah theos. Nah, Allah dan theos
Kalau di dalam bahasa Arab jadinya ilah, kalau di dalam bahasa Inggris jadinya God. Kalau di dalam bahasa Indonesia jadinya harusnya Tuhan. Tapi kenapa ada terjemahan ya baik itu di Kristen Arab sama di Indonesia yang menerjemahkan Allah ini menjadi Allah. Nah, itu salah penerjemahnya yang membuat banyak korban. Nah, korbannya ini bukan cuma orang Kristen sendiri ya, tapi juga banyak non-Kristen yang coba membaca ya kitab LAI ini gitu. Menyangka inilah terjemahan yang benar gitu. Padahal ini terjemahan salah gitu. Kalau lebih tepatnya, saudara-saudara mungkin bisa ya baca yang Aramaik Inggris. Nah, itu nggak muncul itu sama sekali, nama Allah di situ tidak ada. Coba ini dulu saya share, mungkin Oke. ada yang mau tanya atau mau Oke. perdalam, silakan. Baik, di sini kejujuran Romualdo bahwa di Bible itu baik Aramaik maupun Yunani tidak ada kata Allah di sana begitu. Ustaz Alif dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustaz Alif dulu. Waalaikum no jubir itu. Silakan. Assalamualaikum Muhammadiyah. Selamat Oke. Ya, standby dulu ya Pak Jubir ada ya. Aldo lagi, Do. Apa kabar, Do? Sehat? Pak Jubir standby dulu bentar ya. Oke. Sambil menikmati topik apa gitu ya. Nyimak dulu. Oke, silakan. Sebelum Ustaz Alif, aku Bang Andi sedikit 20 detik. Ini ya, jadi selama kita berdialog, Muslim itu pegangannya Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi autsana. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Data di luar akan aku buktikan. Lanjut. 2 Mantap. detik dulu Ustaz sebelum Al-Fatah, Ustaz Bapak, Alif. silakan. Ya Ustaz Alif gini, kita harus bisa membedakan antara ilah dengan Allah. Kalau ilah ini itu bisa ditasrif. Tasrif itu seperti gini, fa'ala yafulu fa'lan atau fa'alani 1 2 3 kan gitu ya. Seperti ilaha ini ilahahu ilahahuma ilahum. Jadi ada sesembahan 1, sesembahan 2, sesembahan 3. Kalau Allah nggak bisa. Allah 1, Allah 2, 3 nggak bisa. Itu bedanya. Makanya Allah itu tidak punya akar kata. Kalau ilah ada. Ya. Makanya kata orang Arab, ilah itu ada yang mengatakan alaha ilaha. Maknanya apa kalau alaha? Sesuatu yang menakjubkan. Makanya di dalam Quran itu dijelaskan bahwa Allah itu termasuk sesuatu yang menakjubkan, ilaha itu. Makanya afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilas di situ kan sesuatu yang menakjubkan. Ada yang mengatakan ilaha. Apa maknanya ilaha itu? Sesuatu yang menenangkan. Makanya Tuhan yang disembah itu pasti menenangkan gitu. Ini dari kata-kata alaha atau ilaha. Tapi kalau Allah itu tidak punya akar kata, tidak bisa ditasrif. Ya, gitu. Jadi kalau makanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, ilaha. Illallah, kecuali Allah. Karena saat itu manusia ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung ini. Itu tidak benar. Kecuali Allah, Tuhan yang semesta alam. Makanya la ilaha illallah itu la isbat. Ya. Illa nafi. La di situ nafi, terus illa isbat. La di situ mentiadakan. Jadi apa yang manusia sembah itu bukan Tuhan. La ilaha. Kecuali satu, menetapkan hanya satu Tuhan yang benar. Illallah. Kecuali Allah. Gitu. Jadi harus bisa membedakan antara Allah dengan Allah. Gitu. Silakan Ustaz Alif. Ya, baik. Dalil udah begitu banyak, Masya Allah, dari guruna. Saya sedikit ya, Bang Aldo ya. Saya tetap akan mengutip, tidak keluar dari referensi keislaman. Pertama begini, merujuk kepada surah An-Nahl ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani budullaha wajtani butogut. Tadi togut itu juga salah satunya sudah disebutkan oleh Bang Perah Istar, bahwa terjemahnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah togut. Togut itu sesuatu yang disembah
di luar dari Allah, makhluk intinya ya. Nanti bahasanya lebar. Nah, artinya para rasul ini sudah mengenalkan kata Allah bahwa nama Sang Pencipta itu, bagaimana nama itu adalah nama yang kodim, nama yang terdahulu, nama yang sudah ada bahkan sebelum segala sesuatu ada. Nah, ada hal yang menarik ketika tadi Romo Aldo menyampaikan bahwa itu dari zaman, kalau nggak salah di zaman kuno ya, di zaman Arab kuno, bahkan di zaman, kalau nggak salah ada yang bilang Dewa Bulan itu di zaman setelah Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, ini jadi begini ya, saya punya ilustrasi sederhana. Saya akan persingkat sebuah contoh, semoga mudah dipahami ya. Dan dari sini saya akan langsung begini Bang, saya jadi teringat, saya tinggal di kampung, bahwa ada pergeseran makna atau dalam satu kata itu. Misal gini, ini yang sangat familiar didengar, bahwa menyebut motor itu Honda siapa, itu Honda siapa gitu kan. Oh, nanti saya naik Honda, padahal itu maksudnya mereknya ternyata Yamaha. Nah gitu ya, mereknya Yamaha. Tetapi karena memang di masa kekosongan tidak ada istilahnya mungkin di situ marketing atau siapa, merek itu bergeser sehingga ketika orang mau naik kendaraan pun disebutnya Honda. Mau merek Yamaha, merek Suzuki, apapun itu disebutnya Honda. Nah, bagaimana ketika Nabi, makanya para rasul itu datang, kalau kita ibaratkan di situ marketing, mengembalikan. Romo jangan dibuka itu Romo, nanti kena copyright kalau ada video. Oh, dulu Romo. Oh Romo, siap. Iya. Saya pikir poin saya. Terusin. Nah, ya, saya teringat satu contoh kasus itu. Nah, kalau itu kata Allah sudah dikenal dari dulu, karena memang ada masa kekosongan kenabian, maka kebiasaan manusia itu menyelewengkan dari posisi yang sebenarnya. Banyak awalnya dari zaman Nabi Ibrahim sudah dikenalkan bahwa Allah itu nama Sang Pencipta, nama yang wajib disembah, yang tidak ada sama dengan yang lain dan seterusnya. Sehingga apa nanti Pak? Bagaimana di masa kekosongan orang mulai mencari Tuhan, seenaknya dia menyebut itu Allah itu berbentuk bulan, Allah itu berbentuk bintang dan seterusnya. Nah, itulah kesalahan-kesalahan orang. Karena apa? Di masa kekosongan, ya, di masa kekosongan kenabian dan seterusnya. Makanya di sinilah Al-Qur'an menjelaskan bahwa tidaklah aku mengutus, atau di antara ayat lain bahwa setiap rasul yang diutus, mereka itu menyerukan agar menyembah Allah dan menjauhi berhala. Berhala itu segala sesuatu yang di luar selain Allah yang disembah. Makanya ketika dia disebut nanti ada Baal, ada lagi Dewa Bulan atau apa, itu tentu sesuatu yang selain dari Allah. Makanya ada yang miss dari kawan-kawan Kristen yang kemarin ketika mereka menjelaskan bahwa ada Allah Lata, Allah Manat, Allah Ujat, itu karena sebuah kesalahan. Karena Allah itu memang sesuatu yang tidak bisa dibentuk oleh manusia gitu ya. Mereka itu menghadirkan berhala-berhala gitu. Sehingga apa? Mulai menyekutukan Tuhan. Dan disitulah, dan banyak ayat lain, di antaranya ayat lain itu adalah di surah Al-Anbiya ayat 25 yang sering kita bahas juga. Di situ tetap menyembah satu Tuhan. Nah, itu dulu saya poinnya ya. Saya tadi ambil satu contoh bersingkat. Terima kasih. Makasih Romo Aldo, silahkan. Itu kayak kelihatan Anwar Cien tadi dengan Ibu Rita Wahyu. Apa yang mau disampaikan di sana tentang penggunaan kata Allah? Silakan Romo. Iya, ini ada, kalau Pak Anwar Chen adalah Kepala Tim Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Bu Rita Wahyu, rekan-rekan udah tahu ya, itu juga pengajar yang cukup terkenal ya, karena fasih bisa berbahasa Ibrani juga. Cuma sayangnya, kedua pengajar ini adalah sama-sama Kristen penyembah Allah. Ya. Yang memang pada saat mereka mengajar siapa itu Allah, mereka itu kembali lagi mengutip atau mencontoh Kristen Arab. Ya, kalau buka ini saya nggak perlu buka ya. Ini videonya saya kasih tahu aja. Mengapa LAI menggunakan kata Allah dalam Alkitab? Ini videonya. Ya. Di sini tidak ada keterangan. Ya, kalau ini ada di kitab, ada di kamus ya. Sebagai penerjemah harus ikuti kamus di Indonesia. Kamusnya apa? Terus definisinya apa? Kata Tuhan definisinya apa? Ini nggak dijelaskan di sini. Tapi di sini intinya adalah kalau si penerjemah LAI mengikuti Kristen Arab. Nah, ini udah istilahnya udah cacat logika ya. Nggak ada namanya penerjemah, oh saya mau menerjemahkan novel, oh ngikutin Kristen Arab, nggak ada. Mau menerjemahkan data riset ya, jurnal science, oh saya ngikutin Kristen Arab. Tidak pernah ya ada aturan seperti itu di dalam proses penerjemahan ya. Mau menerjemahkan kitab suci, mau menerjemahkan novel, mau menerjemahkan berbagai ensiklopedia atau data-data jurnal, itu selalu berpatokan kepada kamus, karena kamus ini sudah ditentukan, sudah dibuat nih sama pemerintah ya, supaya apa, definisi ini orang terhadap kata
Dari Sabang sampai Merauke itu sama. Kalau definisi kata, misalnya kata meja, ya udah meja ya meja, temannya kursi ya gitu ya. Jangan sampai ada penerjemah yang bilang meja itu adalah makanan khas Jawa yang kalau dikunyah kriuk-kriuk. Nah, itu biar aja sesat dia sama keluarganya sendiri. Gitu. Jangan sampai hasil terjemahannya ini diklaim sebagai inilah terjemahan bahasa Indonesia. Oh, itu salah ya. Seorang penerjemah dia harus netral. Dia nggak boleh berpedoman mengarahkan isi kitab yang diterjemahkan ke ajaran alirannya. Itu nggak boleh. Apalagi ngikutin Kristen Arab. Nah, itu tidak netral. Dia harus senetral mungkin menerjemahkan apa adanya. Nah, nanti yang membaca biar itu yang mengartikan. Oh, sebentar Romo. Izin dulu host, besarkan layarnya Romualdo, ada yang saya mau minta data. Host, besarkan dulu layar ya. Coba dibuka dulu sarapan pagi Yohanes 1 pasal 1 Romo. Coba dibuka dulu dah. Kita bahas di sini biar kita edukasi lah. Sabda misalnya. Sabda Alkitab ya. Sarapan pagi aja kayak tadi tuh. Baik. Pakai sabda. Sabar ya teman-teman. Ini topik bagus banget nih, edukasi nih. Ini yang jadi korban ya, itu bukan cuma Kristen, tapi Muslim gitu. Tadi siang nih ya, saya masuk ke dalam satu ini kayak begini juga ya, TikTok. Itu ada Kristen juga, ayat 29. Nah, Kristen-Kristen yang diundang itu di atas, itu adalah Kristen-Kristen penyembah Allah, makanya nggak bisa dia menjelaskan dengan baik gitu. Sebenarnya kalau kita cek lagi, itu udah jelas tidak ada kata Allah satupun. Ini saya cari nih Allah, gitu ya. Terjemahan TB. Nah gini aja, kalau Yohanes 1 pasal 1 itu terjemahan yang benarnya seperti apa Romo? Ntar, ini saya buka dulu yang ini ya. Nah, saya tampilkan. Nah, ini dia. Yep. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini harusnya Allah itu diganti dengan Tuhan. Gitu. Dari mana saya tahu? Karena keren banget Aldo. Yang namanya terjemahan ya. Kaget saya, Res. Lanjut. Perhatikan ya. Yang namanya kitab Yohanes itu mengacunya kepada bahasa Aramaik ya, jangan andai kata Yunani juga jadinya Theos di situ. Theos itu di dalam bahasa Indonesia Tuhan, bukan Allah. Ya. Wah, si Aldo sama gua. Si Aldo sama. Dia nyimpen datanya di apa ini? Google Keep ya? Iya. Nah, cakep. Sama gua deh. Nah, ini websitenya The Holy Aramaic Scripture. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1. Di sini ada Aramaik dan ada juga ininya ya, ada Aramaik dan ada ada bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya saya baca, in the beginning there was the Milta and he. The Milta was with Allah and Allah himself was the Milta. Itu ya. Jadi di sini tidak ada kata Allah. Yang ada adalah Allah. Allah di dalam bahasa Inggris God. Di dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Nah, ini beda sama penerjemah yang membuat definisinya sendiri gitu. Kalaupun kita masuk ke dalam kamus bahasa Inggris, Allah dan God itu adalah dua kata yang berbeda makna. Ya, kalau kita cek misalnya kamus Oxford Dictionary, definisi Allah adalah the name of God among Muslims. Itu udah jelas, the name of God. Berarti memang ada kata Allah dan ada kata God. Ya, God itu adalah jabatan, Allah itu nama. Jadi Allah itu adalah nama Tuhan
umat Muslim, itu jelas. Gitu. Jadi umat Kristen nih di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia itu terbagi dua. Ya, ada Kristen penyembah Allah, ada Kristen yang memang tidak mengaitkan ajaran Yeshua dengan Allah. Jadi saudara-saudara Muslim mesti hati-hati dalam membaca kitab PB terutama ya. Dan kalau diskusi tanya dulu gitu. Ini kamu Kristen penyembah Allah bukan? Nah, kalau penyembah Allah ya udah mirip-mirip sama kalian jadinya. Sama Muslim itu jadi mirip gitu. Dok, nanya dong dok. Ya, tanya aja. Ini ada nggak website yang Aramaik tapi bukan website gratis, ada nggak? Website yang berbayar gitu ya. Iya, websitenya tuh yang domainnya tuh bener-bener profesional gitu. Ini kan websitenya Weebly kan gratis. Ada folio-folionya di sini. Ini ada. Saudara bisa cek aja di sini. Misalnya cek ya Matius 1 gitu ya. Mau cek yang Pesita atau mau yang Kaborus ini adalah salah satu naskah kuno dari Aramaik ya. Kaborus teks. Itu abad 10. Nah, lihat terjemahannya misalnya, terjemahan dari mana? Lamsa, sama ini deh, Murdoch. Oke. Tujuh. PNT. Nah ini naskah-naskahnya. Jadi saudara-saudara bisa klik di sini, misalnya saya klik ya. Nah ini naskahnya nih, ya. Ini tulisan Aramaik. Bentar. Yang Aramaik itu yang seperti apa? PB itu aslinya apa Romo sebenarnya? Aramaik gitu. Oh, Aramaik. Oke, lanjut. Ya. Nah ini sini banyak di sini yang Polionan gitu. Nah ini juga ada. Ya. Ini kita beruntung hidup di zaman sekarang ya. Karena kita nih udah bisa mengakses gitu. Ini nggak perlu lagi ke museum A, museum B ya, traveling jauh-jauh. Ya, hanya untuk baca-baca naskah. Sebagian naskah itu udah diupload di internet, tinggal kita mau mempelajarinya atau enggak gitu. Nah, umat Kristen beda sama Muslim. Kalau Muslim diajarin dari kecil nih, ya bahasanya Nabi Muhammad apa, bahasa Arab itu kayak gimana, itu dari kecil diajarin. Kalau umat Kristen tidak ada tradisi demikian. Makanya dari ribuan aliran, ini saya bukannya mau sombong ya, tapi saya share aja datanya, faktanya. Cuma beberapa aliran yang mempelajari bahasanya Yeshua. Salah satunya adalah Assyria kami. Gitu. Ini ada naskahnya, bisa dibaca, bisa dicek di sini, dan ini terjemahannya. Ini yang atas ini adalah bahasa Aramaiknya, ya. Terus bawahnya ini adalah terjemahan Inggrisnya. Nah, umat Kristen sendiri banyak yang nggak ngerti ini. Awalnya tuh Aramaik, bahasa Aramaik seperti apa gitu. Ini banyak yang belum paham. Makanya begitu mereka baca LAI seakan-akan wah ini udah penerjemah profesional, nggak mungkin salah gitu. Itu udah salah gitu ya. Dan pada saat mereka berpegang kepada terjemahan LAI, pada saat mereka mengajar, detailnya itu bisa berbeda dengan ajaran yang Yeshua ajarkan di dalam Aramaik. Ini Aramaiknya. Ini analisa, misalnya dianalisa. Ini kata per kata muncul di sini. Ya, buk ketaba. Ini ketaba bacanya, ya. Dalam bahasa Aramaik. Ketaba di dalam Arab jadinya kitab. Tuh, ya. Bacanya dari
kanan ke kiri seperti Arab dan Ibrani. Ini banyak yang tidak mempelajarinya. Umat Kristen, makanya kalau saya kasih tahu kadang kaget ya. Izin menanggapi. Boleh, silakan. Tadi Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Bang Aldo mengatakan bahwa bahasa asli perjanjian baru itu bahasa Aramaik. Ini jubir. Bang Aldo, Iya, Ya, silakan. Sinyal lu jelek, merah. Sinyal lu jelek, merah. Ini siapa? Pak Jubir ya? Ya. Oke, Pak. iya. Gimana, Pak? Bro, Oh, hujan di sana ya. bahasa asli perjanjian baru itu bahasa Aramaik. Iya, betul, Pak. Yang mau ditanya apa? Dari mana datanya, Pak? Ajaran Yesua itu di abad 1 kan? Ini nih nggak ada nih. Abad 1 nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 nggak ada. Jadi, ya, bagaimana cara akademisi? Sekali lagi akademisi ya, bukan rohaniawan. Bagaimana cara akademisi mengetahui kalau aslinya PB? Nah, kita buka di sini. Ntar ya. Saya sajikan datanya. Dok, kurang deket, Dok. Itu terlalu backlight. Lu deketin. Bentar. Saya gedein ya. Bentar ya, bentar. Ini saya kecilin dulu karena ini ada. Ini harus di close. Oke, saya gedein lagi ya. Oke, sebelum dilanjutkan, apa namanya? Kan tadi Bang Aldo mengatakan bahwa bahasa asli perjanjian baru itu adalah bahasa Aramaik. Itu keseluruhan apa hanya satu dua kitab? Misalkan cuman Matius Keseluruhan. atau Lukas Saya baca atau gitu. satu-satu. Keseluruhan. Ya, Nah, sekarang begini, sabar Bang Aldo, saya lanjutkan dulu. Berapa jumlah manuskrip yang ditemukan dalam bahasa Aramaik? Ini nggak ada hubungannya sama manuskrip. Yang saya mau jelaskan adalah perkataan Bapak Gereja di abad 1 ya. Manuskripnya tadi saya udah bilang. Manuskrip abad 1-nya itu udah nggak ada, Pak. Ya, ini dokumen kuno. Dulu belum ada zat pengawet naskah seperti yang ada di museum-museum sekarang. Jadi jangan kita tanya sama Bapak Gereja sekarang. Kita tanya sama Bapak Gereja atau saksi Iya. hidup pada saat itu. Pertama, ya, Tunggu dulu dong, Dari- websitenya apa? Websitenya di mana itu? websitenya aramaicnewtestament.org. Oke. Tapi ini adalah catatan dari Bapak Gereja Eusebius. Ini adalah seorang uskup Kaisaria yang hidup di abad 4 dan sejarawan gereja. Makanya menulis buku. Ini banyak nih bukunya ya. Sejarah gereja, Ecclesiastical History. Nih, terjemahannya adalah sejarah gereja. Ini ada berbagai buku. Ini buku nomor 3, chapter 4, ayat yang kedua. Dia tulis nih di sini, mulai dari Petrus ya, atau Peter di sini. Dia menulis, ya, mengajar doktrin. Nah, ini saya baca aja deh ya. Dari Petrus dulu. And in how many provinces Peter preached Christ and taught the doctrine of the new covenant to those of the circumcision is clear from his own words ya. From his own words. In his epistle already mentioned as undisputed. Oke, ya. Yang kedua, tulisan Paulus. Ya, di sini lebih jelas ya.
For Itu belum beres, example, Bre. Itu yang pentingnya belum lu baca. Yang pentingnya belum lu baca. Undisputed 603, bacain itu. in which he writes to the Hebrews of the dispersion in Pontus, Galatia, bla 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 bla. Jadi dia nih orang Yahudi, nulisnya kepada orang Yahudi. Kenapa dia pakai bahasa Yunani? Nah, itu kan udah aneh. Makanya di sini ditulis in from his own words. Oke. Nah, yang kedua, Itu nggak masih aneh Bang Aldo. Kalau untuk bahasa Yunani Nah. tidak aneh karena pada waktu itu bahasa Yunani itu adalah bahasa Agama. untuk seluruh orang. Iya, seluruh Oh. dunia karena waktu itu bahasa go internasional. Itu Ya, fakta oke. gitu loh. Bahasa penjajah itu bro. Bahasa Ya. Ya, penjajah. oke, soal penjajah nggak kayak itu kan, tapi itu bahasa go internasional waktu itu. Sekarang Kita nggak berbicara soal tulisan penjajah, Paulus. berarti itu konteksnya Ya. beda. tulisan Paulus. Nih. For as Paul had written to the Hebrews in his native tongue. Perhatiin. Saya ulangi. For as Paul had written to the Hebrews in his native tongue. Some say that the evangelist Luke, others that this Clement himself translated the epistle. Itu ya. Jadi Paulus menulis dengan bahasa ibunya atau berisik, bahasa dia Itu bundanya. itu yang dibaca Injil mana tuh, Pak? Kitab mana, Pak? Ini tulisan Paulus ya. Iya, Paulus maksudnya. sedang menulis Injil. Oh, iya. Next. Ini baru Website. Injil nih, next ya. Matthew nih sekarang. Dan masih tetap Eusebius ya. Jadi Eusebius ngomong-ngomong, ini bukan bapak gereja yang memelihara PB Aramaik ya. Ini bapak gereja yang berbahasa Yunani sendiri yang ngomong ini, yang nulis ini semua nih. Oke. Sekarang Matthew ya. But concerning Di buku Matthew, nama bukunya apa, Pak? Nama buku Eusebius bukunya apa, Pak? Nama bukunya. Eusebius Ecclesiastical History Book 3 chapter 39 ayat 16. Tuh ya. But concerning Matthew he writes as follow. So then Matthew wrote the oracles in Hebrew language. Nah, ini udah jelas banget ya. Hebrew language pada saat itu adalah bahasa Aramaik ya, bukan Hebrew language Kores yang sekarang. kaget. Nggak And apa-apa. everyone interpreted them as he was able. Jadi begitu ditulis dalam Hebrew language, baru everyone menerjemahkannya. Gitu kan? Eusebius hidup sampai tahun berapa, Pak? Ya, cuma berapa tahun di abad 4. Sama aja kayak manusia biasa. Terus tunggu. Bahasa Aramaik itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani abad keberapa, Pak? Dari awal memang bahasa Ya. Aramaik, Pak, baru Iya, diterjemahkan betul. Tapi ke diterjemahkan di Yunani. abad keberapa? Abad keberapa? Ya mulai abad 1 tuh sudah diterjemahkan, Pak. Nah, kok sampai abad 4 kenapa nggak dikoreksi sama Eusebius bahwa ada kesalahan dalam penerjemahan? Ya, karena udah keenakan bro. Jangan Gimana, ngomong kayak gimana gitu, maksudnya? brother. Ini biar Enggak, Aldo yang enggak. menjelaskan gitu. Oh iya. Coba gimana? Coba ulang-ulang. Kan gini, tadi kan Bang Aldo mengatakan bahwa bahasa asli PB itu kan artinya bahasa Aramaik kan. Itu menurut pengakuan Bapak Gereja, salah satunya Eusebius. Saya nanya, Eusebius itu hidup tahun berapa? Situ mengatakan bahwa kurang lebih abad keempat, dan dia juga hidup nggak lama. Lalu saya nanya, penerjemahan bahasa Aramaik ke bahasa Yunani itu di abad keberapa? Lalu situ mengatakan di abad pertama sampai abad seterusnya lah. Nah, lalu saya bilang dalam jangka waktu yang begitu panjang, lama, kok masa tidak ada dikoreksi oleh beliau? Maksudnya ngoreksi apa ya, Pak? Ya penerjemahan. Kok nggak dikembalikan lagi ke bahasa Aramaik gitu? Kok tetap Nah, dalam bahasa maka Yunani? Maka dari itu, kenapa nggak dikritik itu dalam bukunya begitu? Enggak, gini loh ya, dalam sejarah Gini-gini itu kan apaan, yang Pak? namanya Sebenarnya jawabannya gampang itu bro. Karena ini berkembang di Roma, jadi harus Wah, ini aja udah. Biar dia jawab. pengikut Yesua itu bukan cuma Yahudi, tapi juga ada orang-orang non-Yahudi yang ada hidupnya di wilayah Romawi. Nah, komunitas Yahudi Kristen itu di luar Romawi, adanya di mana? Ya, adanya di Kerala, India, sama di Edessa, yang sekarang ini adalah Irak. Ada dua tuh. Nah, ini adalah yang di Edessa khususnya itu di wilayah Persia. Orang Persia itu berbahasa Aramaik ya. Gitu. Jadi emang ini berbeda gitu.
Kalau yang PB Yunani tersirkulasi di wilayah Romawi yang berbahasa sehari-hari adalah Yunani. Jadi untuk apa mereka menerjemahkan itu ke Aramaik? Nah, sementara jemaat Yahudi Kristen yang lari Begini. Aldo, tahan dulu, Aldo, tahan dulu. Tadi kan situ mempermasalahkan mengenai terjemahan bahasa Indonesia, ya kan? Antara penggunaan kata Allah dengan kata T itu. Lalu situ menggunakan data Eusebius. Masa dalam jangka waktu begitu panjang Eusebius tidak mengkritik hal itu dalam penerjemahan itu? Enggak, ini enggak ada hubungannya Pak. Eusebius ini. Itu ada hubungannya Pak. Dia menulis karena situ meniti beratkan seolah-olah penerjemahan dari bahasa Yunani itu salah. Enggak, bahasa si Eusebius ini adalah bahasa Yunani. Allah itu adalah bahasa Arab. Jadi penjelasan si Eusebius itu tidak ada hubungannya sama Allah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, buku-bukunya ini ya, histori gereja ini Pak, buku 1 sampai ke buku keberapa nih, 9 kalau nggak salah, itu kalau diterjemahkan tidak ada muncul kata Allah. Kalau diterjemahkan dengan baik dan benar. Tapi kalau ngasal aja, muncul juga Pak, Hubal juga muncul, Zeus juga muncul. Terserah penerjemahnya. Gitu ya. Harus paham ini. Bahasanya ini apa? Kalau kita mau menerjemahkan, misalnya nih, naskah Yunani ke dalam bahasa Indonesia, bukan hanya kita harus punya kompetensi bahasa Yunani, tapi kita harus punya kompetensi bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, kosakata kita dari Sabang sampai Merauke, penerjemah itu pakai KBBI. Romo, saya potong dikit Romo, mungkin ini jawabannya nih. Menurut Romo, Yesus itu, Yesua Al-Masih itu menerima wahyu pakai bahasa apa sih? Menerima wahyu itu bahasa apa yang diterima gitu loh? Pakai bahasa apa? Ya, kalau kita akademisi kita nggak ngomong kayak gitu. Akademisi itu ngomongnya Yesua itu mengajar pakai bahasa apa? Iya kan. Nah, mengajar itu pakai bahasa Aramaik. Yesua tidak mengajar di dalam bahasa Yunani. Gitu ya. Datanya dari mana? Kalau kita buka namanya di sini Jewish Encyclopedia. Misalnya ini salah satu data aja ya. Jewish Encyclopedia Language of Jesus ya. Sudah bisa baca nih. Size-nya bisa digedein dikit nggak? Oke, the language among the Jews. Bisa. Saudara bisa baca. Kontrol scroll naik ke atas, berubah hurufnya itu. Size-nya bisa jadi 20. Oke. Sip. Oke. Semoga udah jelas ya. Ya enggak dong. Ya, jelas. Kasih ya jelas buat yang muda Bang nih, buat yang tua kasihan ya. Pedih matanya kecil-kecil. Siapa suruh lu tua? Gua masih muda. Oh iya. Oke, brothers ya, tenang Kebalik. aja. Don't worry ya. Ini ensiklopedia gratis ya. Bisa dibuka aja JewishEncyclopedia.com. Aramaic language among the Jews. Di sini dijelasin ya. Yahudi itu di Arab juga berbahasa Aramaik sebelum munculnya Muslim ya. Aramaik displaces Hebrew. Nah, ini diceritain dulu nih di sini. Kalau setelah masa pembuangan ya balik lagi ke Yerusalem, itu bahasanya berubah dari Hebrew menjadi Aramaik. Nah, Yeshua itu kan muncul di abad 1 kan. Nah, dia di sini nih dijelasin. Nih. Baca ya. Thus Jesus and his nearest disciples spoke Aramaic and taught in it. Wush, selamat datang ke Aramaik. Jadi kalau yang bilang oh Yesus itu baca Septuaginta di sinagoga ngajar pakai Yunani, itu hoax. Ada yang ngomong gitu ya? Bukan ada aja yang ngomong, itu pengajar Kristen itu ada yang ngajar kayak gitu. Jadi kasihan ya. Kalau ngajar nggak pakai data. Siapa itu Pak? Itu siapa? Nggak usah saya sebut. Nggak usah menyebut nama lah, Kreditkan, provokasi ya. namanya. Nggak usah menyebut nama. Lanjut. Jadi saya kasih tahu di sini ini emang pengajaran yang emang jarang diajarkan dari mimbar-mimbar ya.
Terus pada saat diskusi lintas agama, sayangnya pada saat baca sejarah itu setengah-setengah. Jadi yang kayak begini nih nggak diungkap, atau banyak yang belum menyadari ya dari pihak Kristen sendiri. Jadi mereka tuh pada saat membaca nih misalnya ya, Markus 12 ayat 29. Nah, bacanya mana? PB Yunani. Nah, PB Yunani itu kan bahasa Yunani kan, seakan-akan Yesus berbahasa Yunani. Di situ tertulis Kurios ho theos hemon. Nah, seakan-akan Yesus tuh ngomong seperti itu. Dia lupa. Yeshua itu berbahasa Aramaik. Jadi harusnya dia jelasin dulu ya. Ini adalah terjemahan. Yeshua itu ngomongnya adalah Shema Israel, Maria Alahan, Maria Kathu. Nah, bagaimana itu diterjemahkan ke dalam Yunani? Jadinya begini nih. Bla 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 bla, Kurios ho theos hemon. Bla 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 bla. Itu harus jelas pada saat share kabar baik gitu. Share Injil. Karena Injil sekali lagi pertama kali dijelaskan di dalam Aramaik ya. Ini Aramaik ya. Ini bukan gereja saya yang nulis Jews Encyclopedia ini. Ya. Ini akademisi. Oke. Nah, kalau mau tanya data yang lain ya, mengapa ada kaum akademisi ya yang meyakini kalau PB semuanya itu dalam Aramaik, ini bukunya. Ya, ini tebal. Ya. Cukup tebal. Ini judulnya. Was the New Testament really written in Greek? Ini tidak ditulis sama aliran saya. Ini kaum akademisi. Ini datanya itu bisa diambil dari tadi ya, yang data ini Bapak Gereja sendiri yang jadi saksi ya. Atau ada yang istilahnya split words. Ini kalau saya jelasin bisa sampai malam, tapi intinya adalah ya, PB itu aslinya Aramaik. Ya. Cuma masalahnya banyak orang Kristen yang tidak mempelajari secara detail. Jadi Kalau Nggak penting lah, udah selamat ngapain belajar? Kalau intinya adalah Aramaik, artinya Yunani itu terjemahan dari Aramaik, betul? iya terjemahan. Yeshua sendiri itu kan ngomong dalam bahasa Aramaik. Ya. Begitu kata-katanya ditulis di dalam bahasa yang lain, itu berarti adalah terjemahan. Titik. Menurut Aldo, terjemahan itu kitab suci nggak? Yaitu kitab suci. Definisi kitab suci adalah ya, kitab-kitab yang dikanon. Itu kapan terjadi? Abad 4. Siapa yang mengkanon? Sekali lagi, cuma ada 3. Ya, Katolik, Ortodoks, dan Assyria. Ini nih yang membuat kitab suci. Itu. Nah, ada definisi lain nih, misalnya kitab suci adalah firman Tuhan. Itu baru muncul di abad 16. Yang ngajar siapa? Martin Luther. Nah, di Indonesia lebih ngaco lagi. Adalah firman Allah. Ada. Itu ngaco, itu udah. Tapi ya kita harus hormatilah gitu kan. Ya memang begitu ajaran sebagian Kristen di Indonesia. Jadi sayang ya kalau kita ini memilih penerjemah yang asal-asal ya. Saya tidak sarankan untuk memilih atau membaca TBLAI. Bahkan TBLAI. Bang Aldo. Saya udah beli nih. Bang Aldo ini termasuk dari Nestorianisme ya? Saya dari Assyria. Nestorianisme itu sebenarnya nama penghinaan untuk kaum Assyria kami gitu, Pak. Oh begitu. Iya. Nah, Oh jadi itu penghinaan. itu penghinaan sebenarnya. Cuma itu melekat berabad-abad ya. Jadi ya kalau emang ada orang yang nggak tahu, ya kami iyain aja. Tapi kan kalian baru muncul di abad kelima. Enggak. Yang diajarkan oleh Nestorius, Jemaat seorang ungku enggak. Konstantinopel. Nah, itu salah paham sih. Gini ceritanya ya. Jadi di abad 1, kalau saudara-saudara misalnya baca ada kitab namanya Doktrin Mar-Adai. Ya. Di situ dijelaskan bagaimana si Mar-Adai atau Tadeus ini, salah satu murid Yeshua, pergi ke Edesa. Pergi ke Irak ya, untuk memberitakan
kabar baik ke komunitas Yahudi di sana. Itu ada kitabnya, ya. Jadi itu sejarah itu ada. Jemaat Assyria itu ada sejak abad 1. Nah, kenapa disebut Nestorian? Karena gini, di abad 4 ya, itu ada konsili. Di mana konsilinya? Itu di wilayah Romawi. Jadi ada benturan ajaran antara Nestorius sama, saya lupa namanya sama siapa. Nestorius itu adalah, aslinya adalah gembala di Konstantinopel. Ya, dia berlawanan nih sama seorang gembala lain dari wilayah gereja yang lain. Sama-sama besar, pengikutnya sama-sama banyak. Nah, pada saat lakukan Siapa itu? Coba disebutkan itu yang tadi wilayah gereja lain itu yang mana tuh? Siapa atau kelompok mana? Saya lupa ya, makanya saya lupa. persingkat aja. Oke. Ya. Saya persingkat ya. Nah, jadi konsili itu selalu difinalisasi dengan suara mayoritas ya. Ternyata mayoritas mendukung lawannya Nestorius. Ada 2 kan tadi ya. Siapa Ternyata, lawan Nestorius itu? nggak usah diulang pertanyaannya ya. Jadi ini kalah nih Nestorius, sehingga yang mayoritas ini merasa benar. Dan nah ini dia kesalahan dari konsili. Kok merasa benar? Gimana kok Mas Aldo bilang merasa benar? Itu kan hasil keputusan, hasil ini konsili. Iya. Nah ini saya lihat dari sejarahnya aja ya. Iya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu merasa benar? Iya, ya ini dia lawannya ini merasa benar, dia mayoritas. Nah, sehingga Nestorius ini yang minoritas ya, itu ditekan, dipersekusi, Pak. Ya. Nah, jemaatnya itu lari sampai jadi nggak ada istilahnya toleransi gitu. Oh iya gitu kan, kalau kamu berbeda ya udah saya hormati, kami hormati, itu nggak ada istilahnya. Nah, itu dipersekusi. Jadi sampai pengikut Nestorius ini yang tadinya ada di Konstantinopel dan jemaat yang lain itu merasa ketakutan karena diburu, akhirnya melancong mereka ke daerah Persia. Gitu ya. Ini daerah yang berbeda nih ya. Yang di bawah ini adalah daerah Roma ya. Yang ini adalah daerah Persia nih, di mana jemaat Assyria sudah ada di sini. Nah, kaum Nestorius atau disebut Nestorian ini, karena mereka terdesak, nyawa mereka terancam, mereka lari ke sini. Nah, karena lari ini udah wilayah yang berbeda, ini nggak boleh sembarangan menyerang gitu. Bisa perang, Pak. Saya mau nanya dulu Bang Aldo, itu konsili di abad keempat itu namanya konsili apa? Waktu itu pas kalian dikutuk itu. Kami nggak pernah dikutuk, Pak. Yang dikutuk itu yang ini, kaum Nestorius ini. Maksudnya begini, dikutuk itu sudut pandang kalian tentang keimanan kekristenan itu atau tentang Yesus itu. Pada konsili apa, Pak? Kami nggak pernah dikutuk, Pak. Ya, kami nggak pernah ikut. Itu fakta sejarah, Bang Aldo. Bang Aldo, itu fakta sejarah. Makanya saya tanya, di konsili mana? Tahun keberapa itu coba? Nggak ada yang Kalau Bang Aldo betul-betul dari Assyria mempelajari.